Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Umaya dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2018A akan menjelaskan mengenai obligasi. Obligasi adalah sebuah istilah di dalam pasar modal yang artinya surat pernyataan utang terhadap pemegang obligasi. Mudahnya penerbit obligasi adalah pihak yang memiliki utang dan pemegang obligasi tersebut lah pihak yang berpiutang. Saat memiliki obligasi, biasanya akan tertulis jatuh tempo pembayaran utangnya dengan bunga atau kupon yang jadi tanggung jawab pemegang obligasi tersebut. Di Indonesia sendiri, jangka waktu yang berlaku untuk obligasi ini dari 1 hingga 10 tahun. Penerbitan surat utang ini memiliki tujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat sebagai sumber pendanaan. Salah satu hal mengapa obligasi diminati hingga kini adalah dapat diperjualbelikan dan juga tingkat keamanannya yang relatif cukup baik. Keamanan yang cukup baik dikarenakan obligasi ini terkait dengan pemerintah, sehingga prosesnya lebih aman. Jenis-jenis obligasi. Obligasi ini memiliki beberapa jenis yang masing-masing memiliki tolak ukurnya. Beberapa tolak ukur dari jenis obligasi yang beredar itu seperti dari sistem pembayaran bunga, hak penukaran dari sisi penerbit, jaminan, dan beberapa tolak ukur lainnya. Namun di Indonesia sendiri ada 3 jenis obligasi berdasarkan penerbitnya. Yang pertama yaitu corporate bond. Obligasi yang satu ini diterbitkan oleh perusahaan, baik itu perusahaan swasta maupun perusahaan milik pemerintah atau BUMN. Contohnya, salah satu perusahaan swasta yaitu PT Astra Honda Motor atau AHM menerbitkan surat utang atau obligasi senilai 500 miliar pada tahun 2017 dengan tingkat bunga tetap atau fixed coupon yang berjangka 3 tahun. Government bond. Sesuai dengan namanya, jenis investasi ini diterbitkan pemerintah Indonesia sendiri pertama kali meluncurkan obligasi ini pada tahun 2006. Di awal kemunculan obligasi ini, orang-orang mulai mencoba obligasi dan tertarik. Karena itu, pemerintah akhirnya memberi nama obligasi negara retail atau yang dikenal dengan ORI. Municipal bond. Seperti yang kita ketahui, obligasi adalah sebuah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Karenanya, pemerintah daerah pun memiliki obligasi khusus yang bertujuan untuk pembangunan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat di daerahnya. Berdasarkan sistem pembayaran bunga. Obligasi yang satu ini, pembayaran bunganya dilakukan sekaligus, yaitu pada jatuh tempo. Obligasi ini pembayarannya dilakukan secara periodik sesuai dengan ketentuan dari penerbit. Fixed coupon bond. Obligasi ini sesuai dengan tingkat kupon bunga yang sudah ditetapkan sebelum memasuki masa penawaran pada pasar perdana dan pembayarannya dilakukan secara bertahap. Floating coupon bond. Yang terakhir, floating coupon bond, yang tingkat bunga ditentukan sebelum jangka waktu tertentu atau mengacu pada beberapa ketentuan seperti contohnya ATD atau Average Time Deposit. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di atas bahwa obligasi ini memiliki banyak jenis dan masing-masing jenisnya memiliki dasar yang berbeda-beda. Karena itu, penting untuk kamu yang ingin melakukan investasi pada instrumen investasi ini agar mengetahui setiap jenisnya. Selain jenis-jenis obligasi, kelebihan dan kekurangan dari obligasi ini juga perlu dipahami. Karena sama seperti beberapa instrumen investasi lainnya, obligasi juga memiliki kelebihan dan kekurangan seperti kelebihan obligasi. Pemegang obligasi bisa mendapat bunga atau kupon yang relatif lebih tinggi dibandingkan bunga yang ditawarkan oleh beberapa jenis instrumen investasi lainnya, seperti deposito. Jenis kuponnya adalah fixed coupon dan floating coupon. Obligasi ini
mudah untuk diperdagangkan di pasar sekunder, baik itu jika diperdagangkan oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI ataupun di luar BEI. Pemegang obligasi ini juga biasa mendapatkan keuntungan dari capital gain yang berasal dari selisih harga obligasi yang diperdagangkan. Obligasi juga dapat dijadikan agunan saat mengajukan kredit di bank. Investasi obligasi adalah salah satu investasi yang paling aman dibandingkan beberapa investasi lainnya, karena pembayaran pokok utang dan kuponnya dijamin oleh undang-undang. Kekurangan obligasi yaitu walaupun memiliki kelebihan, obligasi juga memiliki kekurangan. Seperti walaupun kita sudah menyebutkan bahwa obligasi adalah investasi yang aman, namun penerbit obligasi dapat mengalami kegagalan bayar. Namun, ini tidak berlaku kepada obligasi negara yang dilindungi oleh undang-undang. Rentan terhadap suku bunga, ekonomi, dan kondisi nasional yang tidak baik. Karena hal-hal tersebut juga akan memiliki dampak pada pasar keuangan. Menjual obligasi sebelum jatuh tempo akan menimbulkan kerugian bagi investor. Hal ini dikarenakan harga jual yang lebih rendah dari harga beli. Pilih instrumen yang paling cocok sesuai dengan preferensimu. Jangan sampai memulai investasi yang belum kamu pahami ya. Dimanapun kamu melakukan investasi, jangan lupa untuk selalu mendiversifikasikan investasimu ya, agar terhindar dari risiko yang ada. Kembangkan dana sekaligus berikan kontribusi untuk ekonomi nasional dengan melakukan pendanaan untuk UKM bersama Akseleran. Bagi kamu yang ingin membantu mengembangkan usaha kecil dan menengah di Indonesia atau P2P, lending dari Akseleran adalah tempatnya. Sebagai platform pengembangan dana yang optimal dengan bunga hingga 21% per tahun, kamu dapat memulainya hanya dengan 10.000 saja. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.